Pada kesempatan kali ini aku akan membahas seputar update aja. Jadi kan kemarin aku udah bikin video tentang kira-kira kalau misalnya jadi mahasiswa baru tuh harus gimana. Dan ini update-nya sekitar setelah 3 bulan kuliah aktif. Karena kuliah aktif itu pertama di bulan September akhir. Jadi kurang lebih udah 3 bulan sampai di hari ini. Ngertiin aja yuk. Apa kabar semuanya? Semoga dengan aku bikin video ini banyak yang mengambil manfaat dan tahu kehidupan yang ada di Mesir itu seperti apa. Jadi sekarang aku mau mulai update di 3 bulan pertama ini. Jadi kan kalau misalnya dihitung dari aktifnya kuliah itu udah mulai dari bulan September akhir. Jadi kalau September, Oktober, November, Desember, kita katakanlah September itu di akhir dan sekarang Desember juga belum selesai. Jadi udah 3 bulanan kuliah itu sudah aktif. Gimana kabar kalian? Gimana kuliahnya? Gimana kabar ngajinya? Gimana kabar hafalannya? Gimana kabar kalian? Oke, pertama-tama kabarku juga alhamdulillah Allah kasih kesehatan, walaupun kalau misalnya ada bau-bau yang menyengat itu rasanya masih pengen batuk, tapi alhamdulillah ala kulli hal aku alhamdulillah udah sembuh semuanya atas izin Allah. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang seputar update 3 bulanan kuliah sudah aktif plus mendekati ujian. Pertama-tama kita akan ngebahas kalau aku paham dan aku sangat ngerti perasaan kalian dan aku sangat ngerti perasaan kamu baru pertama sampai Mesir dan baru 3 bulan tinggal di Mesir atau baru merasakan vibes yang ada di Mesir, terutama di Kairo seperti apa. Aku paham kalian mengalami masa-masa yang masa-masa perubahan dari kebiasaan yang mulai berubah, iklim yang berbeda, apalagi sekarang lagi musim dingin, jadi kalian harus jaga kesehatan. Dan segalanya intinya berbeda dan harus adaptasi, mulai merangkai hidup lagi dari awal kan, ketika mulai memutuskan untuk hidup di Mesir dan untuk pendidikan terutama ya. Jadi pertama aku akan ngebahas gimana kebiasaanmu pasti mulai berubah kan, banyak yang berubah dan aku sangat paham itu dari mulai pertemanan dan bahkan mungkin di pertemanan ini kita pun nggak tahu apakah teman kita ini benar-benar suportif banget, apakah dia adalah teman yang toksik atau dia adalah teman yang benar-benar sangat membantu aku dalam pendidikanku yang ada di sini di Mesir ini. Jadi sebelum kalian melangkah lebih jauh, maksudnya melangkah menjadikan pertemanan ini lebih jauh, pertemanan yang ada sekarang jadi lebih jauh, jadi mendingan aku ingatin dari sekarang. Jadi mulailah refleksi karena ini juga mendekati ujian, jadi kita harus mulai meminimalisir bersosialisasi ya. Jadi kita harus meluangkan banyak waktu untuk belajar. Jadi apakah teman kamu sekarang ini benar-benar baik atau enggak gitu. Jadi harus disadari karena kadang kita enggak sadar sebenarnya dia itu toksik. Oke, itu yang pertama. Kalian harus lihat temen kalian selama ini tuh seperti apa. Misalnya lingkungan rumahnya toksik, misalnya pada tidak suportif ya kalian harus jadi orang yang suportif itu. Jangan ikut-ikut temen yang lain dong. Kamu tuh harus jadi orang yang beda gitu. Harus jadi orang yang benar-benar mewujudkan impian kamu ketika pertama kali menginjakan kaki di Mesir ini seperti apa. Itu ya. Dan aku juga tahu bahwasanya kebiasaan jam tidur juga mulai berubah. Dulu mungkin kita di Indonesia, apalagi waktu misalnya kita di pondok ya, kita hampir nggak pernah yang namanya tidur setelah subuh. Jadi gimana? Kalian udah mulai tidur setelah subuh lagi? Jadi please banget kalau bisa jangan tidur setelah subuh. Manfaatin waktu sebaik mungkin setelah subuh itu.
untuk murojaah, untuk belajar, untuk apapun intinya jangan tidur ketika masih di waktu subuh, maksudnya belum syuruk waktunya, itu jangan tidur lagi tahu gitu. Kalian itu masih adaptasi dengan iklim yang berbeda di musim dingin kali ini, yang waktu kita di Indonesia nggak pernah ngalamin sedingin ini. Ternyata yang mungkin banyak orang-orang yang ngebayangin, ternyata Mesir ini kalau musim dingin juga dingin banget ya, dikira cuma panas aja karena cuma padang pasir. Hey, jangan salah. Justru ketika di padang pasir itulah yang menjadikan musim dingin ini sangat menusuk, karena padang pasir semua, jadi anginnya gampang terbang kemana-mana gitu loh. Jadi kalian juga harus aware sama diri sendiri, harus mulai rutin minum minuman anget. Bisa tuh beli lemon diperes, dicampur madu, diminum sendiri gitu. Jangan nunggu sakit baru mulai aware, jangan. Jadi emang harus dari sekarang, karena dengan tubuh kita yang beriklim tropis, terus kita harus pindah ke iklim yang menjadi negara 4 musim ini, kita kan harus benar-benar ngerti keadaan tubuh gitu loh. Kalau misalnya kita nggak aware dari sekarang, masa mau nunggu sakit gitu kan. Kita juga harus berinisiatif. Jadi orang inisiatif tuh harus, ya aku udah pernah bilang di video yang sebelum ini, kita tuh harus jadi orang yang inisiatif dalam semua hal. Inisiatif nggak harus untuk orang lain, justru kita harus selalu inisiatif ke diri kita sendiri. Kalau kita tahu kita nggak tahu, ya harusnya kita cari tahu dong, ya kan, bukan malah diem aja gitu. Gimana nih persiapan ujiannya? Ntar dulu, tapi untuk persiapan ujian ini aku akan bikin di video yang lain. Jadi khusus tips and trick menghadapi ujian tuh seperti apa gitu ya, insyaallah aku akan bahas di video yang lain. Gimana kuliahmu? Gimana kabar kuliahmu? Gimana kabar update bahasamu, bahasa Amiyah ini terutama ya, karena kan walaupun buku-buku kuliah kita berbahasa Arab Fusha, tapi ketika di kuliah dosen itu menerangkan dengan bahasa Amiyah. Jadi mau nggak mau kita juga harus belajar. Jangan meratapi nasib, gimana ya kuliah tuh susah banget, nggak paham dosennya bilang apa. Nah justru itu adalah tantangan, kita harus belajar bagaimana caranya biar bisa bahasa Amiyah itu. Aku udah pernah ngasih tipsnya. Pertama, kita harus membangun pertemanan dengan orang Mesir, orang lokal Mesir, karena itu sangat membantu kita, membantu banyak hal banget, membantu kita ngenalin budaya mereka, membantu kita mulai terbiasa mendengarkan bahasa Amiyah, mulai apa intinya banyak banget. Gimana kabar ijroatnya? Apakah udah mukoyat atau belum nih? Karena ini juga penting ya, kalau misalnya kita nggak segera ngurusin ijroat, ya nanti kita nggak bisa dapat nomor buat ujian, berarti belum dikatakan terdaftar sebagai mahasiswi di Al Azhar ini gitu. Jadi selesaikan perkuliahanmu, urusan apapun itu selesaiin dari sekarang, karena karena harusnya dari sekarang emang udah mulai persiapan ujian, karena mulai ujian itu di awal Januari ya. Jadi semoga urusan kuliahmu dilancarkan, semoga beri kefahaman untuk memahami muqarrar kuliah, kemudian diberi kesehatan selalu, yang paling penting ini ya, agar kita terus bisa belajar ya kan. Gimana ngajimu? Gimana nih ngaji kitabnya nih? Gimana? Sulamun Noroknya udah hatam? Apalagi nih Jurumiyahnya udah hatam belum? Jadi karena kita ada di dunia yang sangat dinamis ini, kita harus bisa menguasai dua jenis pendidikan turots dan pendidikan modern, yaitu yang di perkuliahan. Kenapa kita harus menguasai dua-duanya? Karena kalau salah satunya itu juga kurang. Kalau kita cuma menguasai dunia turots aja, tapi kita nggak tahu dunia modern, ya nanti kita akan tertinggal gitu kan. Kalau kita cuma menguasai dunia modern aja, kita nggak berkutik dengan turut sama sekali, nanti kita nggak punya sanad yang tersambung, karena turut ini kan menyambungkan kita dengan para mu'alif kitab, yang nantinya para mu'alif ini berguru sampai nanti ke Rasulullah gitu. Intinya kita harus mengimbangi. Jadi walaupun kuliah kita terus jalan, kita tetap rajin kuliah, jangan lupain ngajinya. Kita harus mengimbangi itu, kita harus tetap berada di jalan keilmuan ini, keilmuan turut ini itu ya. Kemudian gimana tahfidmu? Udah sampai juz berapa? Kan udah lumayan lama ya di Mesir ya, udah ada beberapa bulan sih. Udah juz berapa kalian? Gimana murojaahnya? Ini aku nanya ke diriku sendiri sih sebenarnya, gimana kabarnya dan segala macem.
Hmm, om beberapa bulan ini banyak banget hal yang terjadi, dan untuk hafalan ini aku mau cerita aja sih, semoga ini sedikit bisa menambah semangat ya. Jadi aku udah sekitar dari tahun 2000 berapa? 2020 kalau nggak salah, 2019 akhir lah itu aku mulai ngaji di Muasasah Halaqah ini, dan aku sempat ngulang 3 kali, dari awal ngulang lagi sampai akhirnya aku baru kemarin baru hatam, lama banget ya. Tapi itu aku juga mulai di tahun lalu di bulan Juli kalau nggak salah, jadi kurang lebih Juli sampai November itu berapa? Berarti 1 tahun 4 bulan itu aku benar-benar fokus, dan alhamdulillah besok adalah hari pembagian ijazahnya. Nanti aku cerita di video yang lain ya, insya Allah. Pembagian ijazah itu benar-benar formalitas yang benar-benar dikatakan kita itu menghafal setoran dan murojaah itu prosesnya. Tapi apakah ada orang yang mau mendengarkan proses? Proses setiap orang itu sangat membosankan. Jadi makanya kebanyakan orang tuh mau dengerin hasilnya tanpa tahu, tanpa peduli prosesnya orang tuh seperti apa. Jadi semoga kalian juga selalu menikmati proses ini. Aku tahu proses ini sangat lama dan sangat panjang, tapi ingatlah hasilnya itu manis banget. Jadi tetap semangat. Update yang kemudian, gimana pengeluaranmu? Gimana kiriman orang tua, lancar? Semoga orang tuanya juga dilancarkan terus rezekinya. Aku juga turut berbelasungkawa. Aku turut bersedih dengan kejadian yang menimpa Pulau Sumatera. Semoga teman-teman yang dari sana, yang orang tuanya ada di sana, terus kita sedang merantau di sini, semoga dimudahkan segala urusannya. Hanya Allah yang akan menolong kalian semua lewat tangan-tangan manusia yang berhati baik. Gimana nih? Ini kan kesempatan baik nih, kesempatan bagus. Kalau misalnya di tahun kemarin kamu belum dapat minhah, tahun ini adalah kesempatan emas banget. Jadi kita mulai di termin 1 ya. Kita kan mau semester 1 nih. Jadi kita harusnya fokus di ujian ini, karena menentukan kalau misalnya di semester 1 ini kita natijahnya itu ada yang rosip, ya pastinya di termin 2 juga ada yang rosip. Maksudnya kita juga jadi nggak percaya diri, kita juga mulai insecure, nanti pas termin 2 aku bisa nggak ya gitu loh. Jadi kita harus mantepin di termin 1 ini gitu loh. Di semester 1 ini kita harus mantep, kita harus percaya diri dan bertawakal, berdoa, belajar, usaha terutama ya, agar kita dapat nilai-nilai yang bagus ya. Jadi nanti pas termin 2 kita jadi lebih semangat dan lebih percaya diri, bahwasanya kita bisa loh dapat nilai yang bagus banget, dan nanti kita bisa daftar minhah nih. Jadi kita bisa menekan pengeluaran, biar nggak terlalu sering dikirimin orang tua gitu kan. Dan aku sangat mendorong kalian untuk ayo benar-benar berusaha untuk dapat nilai bagus, karena untuk bisa dapat minha itu ya ini salah satu caranya dengan nilai yang sangat bagus ini. Jadi tetap semangat buat kalian semua, semoga dilancarin semua urusannya. Kemudian yang terakhir ini adalah intinya menurutku ini adalah jalur langit yang paling mujarab. Jangan lupa ngabarin orang tua. Jangan lupa ngabarin mereka. Mereka tuh seneng banget loh dikabarin sama kita, padahal kita cerita ya kayaknya orang tua dengerin tuh bosen, kayak kita palingan misalnya ya di rumah ntar ngaji sebentar pulang lagi gitu-gitu aja gitu. Tapi justru inilah yang harusnya kita ceritain ke orang tua. Jadi orang tua tuh melihat kita, oh ternyata anak saya nggak males-malesan ya di sana, anak saya itu ternyata berkegiatan, aktif segala macam. Wah, dari situ selipkan kata-kata doa, mama doain aku ya semoga ujianku lancar, terus aku sehat selalu dan segala macam. Itu intinya mintalah doa ke orang tua kalian, karena doa mereka itu benar-benar doa yang paling Allah dengar gitu. Kalau misalnya kalian bukan tipe-tipe orang yang apa-apa ngabarin, ya setidaknya seminggu sekali lah itu paling minimal nelpon orang tua di hari libur ya, misalnya di weekend, di Jumat bisa kalian nelpon orang tua. Jangan sampai yang cuma nelpon ngabarin ketika minta uang aja, jangan ya, jangan. Jadi dari semua tadi yang udah aku sebutkan itu update ya. Jadi cepat-cepatlah kalian sadar kalian udah ada di mana. Dan semoga video ini bisa menjadi refleksi kalian semua juga.
atau untuk teman-teman yang belum ke Mesir mungkin jadi bisa ada gambaran oh hidup di Mesir tuh seperti ini ya. Dan jaga kesehatan karena kita mulai memasuki musim dingin, dan bitaufik insyaallah aku akan bikinkan video tips and trick untuk menghadapi ujian. Terima kasih, bitaufik selalu, bye bye.